Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti zikrullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Dialah Allah yang maha mendengar, maha memperhatikan, maha baik, dan Allah lah yang menutupi aib dan dosa kita sehingga kita masih dihargai orang lain. Dan mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan ridho kepada kita semua. Pertemuan ini menjadi pembuka hati yang masih tertutup, menjadi jalan kesembuhan hati yang sakit, menjadi jalan hidayah bagi yang belum mendapatkannya, dan mudah-mudahan majlis ini penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf kalau panitia tidak menyiapkan lampu sorot sehingga wajah saya gelap ya. Ya, ada panitianya di sini. Semoga Allah mengampuni karena cahaya dari belakang mengakibatkan wajah saya yang sudah hitam semakin hitam. Apa kabar? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah Allah Maha tahu semua masalah kita? Tahu? Alhamdulillah. Asma Allah yang kita bahas kali ini Ar-Raqib. Ulangi, Ar-Rafiq. Ar-Rafiq ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, suatu saat ada sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan begini, "Assalamu alaika." Artinya kebinasaan, celakalah bagimu. Siti Aisyah yang mendengar, fakultu bal alaikumussalam. Semoga engkau yang celaka dan semoga Allah melaknat. Lalu Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq." Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan fi amri kulli, dalam segala urusan. Lalu Siti Aisyah pun berkata, "Tidakkah engkau dengar ya Rasul apa yang dikatakannya?" Lalu Rasulullah qala qultu wa alaikum. Dan bukankah aku pun sudah menjawab bagimu juga. Doa orang Yahudi tidak diijabah, doa Rasulullah diijabah. Pelajaran apa? Walaupun Rasulullah diucapkan kata yang tidak baik, Rasulullah tetap tenang, tidak emosional. Walaupun Siti Aisyah marah, diingatkan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah pun mengingatkan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali memperindahnya.
Wala yanzi'u min syai'in illa sya'ana. Dan tiadalah lemah lembut dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Akhwat, apakah mau punya suami yang rupawan? Yang belum saja yang jawab, yang sudah diam ya. Apakah mau punya suami yang rupawan? Sudah rupawan, pintar? Yang jelas mau tidak? Rupawan, pintar, dan rezekinya banyak, mau? Tapi akhlaknya buruk, mau? Tuh, dengar ikhwan, berarti ada harapan. Yang wajahnya pas-pasan, yang pinternya pas-pasan, asal akhlaknya baik. Ikhwan, ini mah belum nikah semuanya ya. Maukah punya istri rupawan? Sudah rupawan, pintar, sudah pintar, banyak rezekinya, tapi sangat solehah. Tuh, akhwat begitulah ya. Salah satu di antara ciri akhlak yang mulia adalah hatinya lembut. Di dalam surat Ali Imran 159, fadhol Ustaz, bisa dibantu dibacakan? Wa bima rahmatin minallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fabima rahmatin minallah, hanya dengan rahmat Allah. Wahai Muhammad, lintalakum, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Jadi salah satu akhlak Rasulullah adalah kelembutan hati, tidak bersikap keras dan kasar, dan itulah yang menyebabkan orang-orang merasa nyaman dekat dengan beliau. Ada tegas, ada marah. Marah yang orang tidak punya marah tidak baik, harus punya marah. Tapi marahnya dengan niat yang benar, marah dengan alasan yang benar, marah dengan cara yang benar. Insya Allah marahnya jadi ibadah. Tapi kalau marah dengan niat dan cara yang salah, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, orang yang pemarah sulit memiliki kelembutan hati.
Ar-rifqu sendiri artinya kelemah lembutan, kemudahan, dibuat mudah oleh Allah tuh. Perlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa di dalam segala urusan. Contoh penciptaan kita. Allah kuasa menciptakan kita sekaligus. Kun fayakun, jadi sebesar ini. Tapi kan tidak. Allah yang maha kuasa menciptakan kita berproses. Dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Terus hari demi hari berbelah. Pelan tapi pasti dan sempurna. Sampai 9 bulan cukup usianya, cukup untuk keluar ke bumi, dikeluarkan oleh Allah dengan melahirkan. Bayi tumbuh pelan-pelan dari air susu yang diminum, jadi otot, jadi tulang, jadi rambut, jadi gigi. Inilah salah satu bentuk kelemah lembutan Allah dalam penciptaan kita. Juga Allah memberikan Al-Quran, tidak sekaligus, padahal mudah bagi Allah. Jelek saja Rasulullah itu paham Quran, tidak usah rumit. Mudah karena otak ini milik Allah. Lah ada santri yang bisa hafal Quran 6 bulan. Tapi Rasulullah dididik oleh Allah bertahap. Al-Quran itu datangnya 23 tahun. Karena Ar-Rafiq, Allah yang maha lembut, yang perlahan, tidak tergesa-gesa, bertahap, berjenjang. Inilah yang harus kita miliki. Akhlak yang siap dengan proses. Jangan suka tergesa-gesa di dalam segala urusan. Kalau ingin punya anak berproses, nikah dulu. Iya kan? Kalau ingin punya anak siap dengan hamil, tidak boleh langsung besar. Kalau ingin punya anak selesai sekolah, bayangkan hamil 9 bulan, SD 6 tahun, SMP, SMA 12 tahun, tambah kuliah 15 tahun. Jadi berapa hadirin? 17 tahun. Baru bisa selesai, padahal belum tentu panjang umur. Ada orang yang ketika diwisuda meninggal. Makanya yang kita nikmati dalam hidup ini adalah proses. Betul? Menghafal Quran susah, tidak apa-apa. Yang penting kita nikmati proses menghafal Quran sebagai jalan takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap menikmati proses. Setuju? Berjualan. Bukan masalah untung uang. Berjualan itu menikmati. Berjualan sebagai proses amal soleh. Berapa harganya? 20.000. 5.000 ya. Kalau sakit hati, kita nggak sabar. Uang-uang dia, barang-barang kita, kenapa sakit hati? Ya tapi buang waktu. Oh, siapa tahu kita dapat pahala sabar. Kenapa ibu nawar 5.000? Karena uang saya cuma 5.000. Tapi pengen beli mangga ini. Ibu silahkan. Tapi kan harganya 20.000. Gak apa-apa bu. Nanti rugi. Tidak ada yang rugi kalau berbuat baik. Kalau bisnis hanya mencari uang, rugi. Tapi kalau bisnis mencari keridhaan Allah, tidak rugi. Nikmat proses itu. Jelas hadirin sekalian? Jadi siap ya. Yang ingin punya anak soleh, siap. Dengan sebuah proses, menjadi soleh itu tidak seperti membalikan tangan. Ada seorang istri yang suaminya kurang baik akhlaknya, sing sabar bu. Karena Allah kuasa membulak-balik hati suami. Tapi kenapa saya sudah sholat, sudah ngaji. Sholatnya khusyuk tidak, itu dia. Sholatnya belum khusyuk. Tahajudnya hanya niat untuk suami supaya baik. Boleh jadi belum dibalikan hati suami. Padahal mudah bagi Allah membalikan suami jadi soleh hatinya. Supaya ibu lebih dekat dengan Allah.
supaya tujuan ibadahnya bukan supaya suami soleh, tapi tujuan ibadahnya supaya ibu yang solehah. Dengerin wanita. Kegedean hadirin. Dengerin. Mana yang lebih baik, lebih penting bagi seorang istri, suami yang soleh atau dirinya yang soleh? Suami atau istri? Dua-duanya. Tapi kalau salah satu yang harus duluan soleh, yang mana? Istri atau suami? Hei istri. Benar, karena di akhirat ditimbang masing-masing. Makanya kalau suami belum soleh, ibu mati-matian menyolehkan diri di sisi Allah. Tapi saya sudah berjuang, suami saya masih tetap galak. Terus saja, karena semua perjuangan ibu disaksikan oleh Allah. Sedihnya, perihnya, dimarahnya, semuanya dilihat oleh Allah. Ada waktunya Allah membulak-balik hati suami. Jelas? Suami, istri juga belum punya, ngacung. Ya sudah, sama aja sama yang itu. Lelaki itu kepala keluarga, sing sabar. Sing sabar. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurang dihargai oleh istri, tobat. Karena boleh jadi memang kita tidak berharga. Pulang ke rumah memang nasib lelaki. Kalau enggak pulang dicariin. Nyampe di rumah diomelin, standar itu. Sing sabar. Senyum aja. Tenang, tenang. Mudah bagi Allah membungkam istrimu. Waduh, ini kejam gini. Gampang bagi Allah melunakkan hati istri, ya. Ingat semuanya perlu proses. Boleh jadi oleh Allah istri belum dibuat solehah karena bapak belum serius ke masjidnya. Karena belum bagus sholatnya. Karena belum bagus baca Qur'annya. Lakukan semuanya lillahi ta'ala. Nanti hadiahnya istri dan anak dibalikan hatinya oleh Allah. Mudah bagi Allah. Jelas hadirin sekalian? Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Saya ceramah sekarang. Gak bisa apa-apa selain memperbaiki niat dan menjaga kata-kata supaya disukai Allah. Cuman itu. Saya tidak bisa membulak-balik hati jamaah. Tahu juga tidak hatinya di mana. Saya tidak bisa memasuki akal pikiran. Tahu juga tidak. Gimana sih? Tahu akal juga tidak. Pokoknya gitulah maksud saya tidak tahu akalnya. Yang saya berusaha sekarang lakukan adalah apa niat saya dalam ceramah ini dan apa yang saya katakan Allah suka tidak. Paling cuman itu. Kalau Allah suka, mudah-mudahan dimasukkan ke hati jamaah. Dan saudara datang juga, siapa yang mendatangkan? Saya kan tidak ngundang, betul? Allah yang mendatangkan. Kenapa dong datang? Enggak tahu. Boleh jadi bapak-bapak ini datang karena doa istrinya. Ya Allah, suami saya ini susah dinasehatin. Tiba-tiba mau pergi ke pasar, belok ke sini. Acung, yang nggak ada niat tapi ke sini. Boleh jadi saudara hadir di sini, berkah doa istri, berkah doa anak, berkah doa suami, yang kita tidak bisa menasehati, tapi syariatnya lewat majelis ilmu, Allah yang membulak-balik hati. Jelas? Sing sabar, sabar. Ada seorang istri cerai dengan suaminya, anak-anaknya dibawa oleh suaminya, sulit sekali bertemu. Bahkan disembunyikan alamatnya. Tapi kan Allah tahu di mana suami dan anak berada.
Istrinya sholat, ngaji, minta tolong ke Allah. Setahun, 2 tahun, pada waktu mulai SMA, secara tidak sengaja ternyata rumahnya dekat. Lama-lama sekarang ngumpul itu anak dengan ibunya. Perlu waktu sampai ibunya dirasa cukup oleh Allah, ditemukan kembali dengan anak-anaknya. Ar-Rafiq, bertahap, berjenjang. Jelas hadirin? Jadi jangan suka tergesa-gesa di dalam hal apapun. Agar memiliki hati yang lembut, kalau Ustadz Adi Hidayat mah langsung hafal. Kalau saya ingin berbagi pahala dengan yang lain, alias belum hafal. 1, kalau ingin punya hati yang lembut, harus senang memikirkan jasa, kebaikan, perjuangan, dan pengorbanan orang lain. Silakan rasakan. Nanti malam coba kenang perjuangan, pengorbanan ibu kepada kita. Niscaya hati ini akan melembut. Semakin banyak mengingat perjuangan dan pengorbanan orang lain untuk kita, oleh Allah hati ini dibuat lembut. Mengapa? Karena asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada hamba Allah yang jadi jalan. Lawannya mengingat kejelekan orang. Semakin mengingat keburukan orang lain, hati semakin keras. Makanya hobi yang harus kita miliki adalah hobi mengingat jasa orang. Hobi mengingat kebaikan orang. Terus diingat-ingat. Hati ini nyaman. Cenderung ingin berbuat baik, membalas budi baik kalau kita mengenang kebaikan. Lihat ibu, lihat foto ibu waktu masih muda, waktu kita masih kecil. Bayangkan kita di rahimnya 9 bulan, berjalan berat, berbaring sulit. Makin lama makin berat, ketika melahirkan sakit, tiada terperi. Seperti sudut antara hidup dan mati. Bayangkan ibu ketika sedang melahirkan kita, bersimbah air mata, bersimbah keringat, bersimbah darah. Ketika kita terlahir, dipeluk, didekap, diciumi, ditatap dengan penuh kasih sayang. Bayangkan seperti itu, niscaya hati jadi lembut. Kalau hanya melihat kekurangan ibu, pasti ada, karena ibu bukan malaikat. Tapi itu hanya akan mengeraskan hati kita. Milikilah hadirin kemampuan mengingat jasa Bapa, guru-guru kita, teman-teman kita, terutama yang jadi jalan, kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena ada nikmat penciptaan, ada juga nikmat hidayah yang lebih mahal. Sesudah diciptakan adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang alhamdulillah saya nikmati dalam hidup ini, kalau ditakdirkan bangun di sepertiga malam terakhir adalah senang mengenang jasa kebaikan. Enak hadirin. Inginnya mendoakan. 2, empati. Meraba dan merasakan penderitaan orang lain. Surat At-Taubah ayat 128. Silakan dibacakan Ustaz. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat merasakan derita orang lain. Dan Rasul itu orang yang sangat menginginkan orang lain itu selamat. Yang tidak punya iman jadi dapat hidayah, yang berdosa bisa tobat, yang tergelincir bisa bangkit kembali, yang bodoh bisa berilmu, yang lalai bisa semangat. Rasulullah tuh sangat ingin orang lain itu selamat. Jelas hadirin? Pernah ada orang non-Islam, saya lihat di YouTube, kenapa orang Islam tuh egois? Saya tidak pesan lahir jadi orang yang tidak beriman. Ibu bapak saya bukan Islam. Saya tidak tahu Islam. Kenapa orang Islam tidak peduli kepada kami? Malah marah lagi kepada kami. Harusnya mereka membantu kami supaya tahu seperti apa indahnya Islam dan bersabar mengajari kami. Coba itu hadirin, gimana kalau kita takdirnya dari orang tua yang tidak Islam, tidak tahu informasi tentang Islam, lalu orang Islam yang datang tuh galak-galak. Masih ingat yang sweeping itu? Orang bule di sweeping, ini kisah fiktif. Orang bule nanya, why you sweeping me? Maaf hadirin, bulenya lagi kursus bahasa Inggris. Mengapa engkau mensweeping saya? Because you are bule. Kata orang bule, what's wrong man? Apa yang salah? I'm bule, bukan pilihan I'm. Saya mau ngomong bahasa Inggris cuma susah. It's not much choice gitu. I am bule, bukan pesanan saya. But you are non-Muslim. Yes, I am non-Muslim. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya lahir non-Muslim. Ibu bapak saya di Amerika tidak Islam. Melahirkan saya, teman-teman saya tidak ada yang Islam. I do not know about Islam. Itu mah gampang. I don't know. Saya dengar Islam itu keras, Islam itu galak dari media. Lalu kenapa saudara malah menangkap saya? Saudara sudah Islam, harusnya saudara ngasih contoh. Saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia Muslim yang sudah ma'rifat. Harusnya kita tolong orang-orang yang non-Islam itu dengan bukti indahnya Islam, dengan sabar memberitahu perkara jadi Islam atau tidak, itu hidayah Allah. Tapi jangan sampai kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita, benar? Hey, halo? Maka saya tuh agak sedih kalau kita lihat orang non-Islam galak-galak, mau apa? Coba kalau kita yang lahir seperti di keluarga mereka. Nah, Rasulullah SAW menginginkan orang itu dapat hidayah, orang itu selamat, dan kepada kaum mukminin itu sangat sayang. Ayo, pernah dengar kisah anjing yang diberi minum? Anjing diberi minum, kenapa itu perempuan diampuni Allah padahal dia pezina sebelumnya? Karena ngasih minum seekor anjing. Kenapa perempuan ini mau ngasih minum? Karena hatinya empati kepada anjing ini. Membayangkan anjing menjilat-jilat pasir. Ini pasti haus.
turun ke sumur, ambil air sampai digigit sepatunya, naik ke atas, kasih ke anjing. Allah lihat tidak? Allah tahu isi hati wanita ini. Emang wanita ini berzina sebelumnya. Tapi Allah tahu ini wanita penyayang kepada anjing yang Allah ciptakan. Allah dekatkan anjing kepadanya yang kehausan dan dia mau menolong. Allah Maha Pengampun, diampuni wanita ini. Ini hadis sahih hadirin. Makanya kalau urusan dengan Allah beda daripada urusan dengan orang yang ribet. Minta maaf ribet, dimaafin ribet. Dengan Allah ngasih minum seekor anjing. Kenapa? Karena empatinya itu bisa meraba derita orang. Ayo, jangan suka nyebut jomblo, raba perasaan yang belum punya pasangan. Jomblo tuh seperti ditonjok. Ya. Jangan nyebut kuintal kepada yang badannya besar. Itu saudara tidak empati. Ada yang gemuk dengan yang kurus. Wey, angka 10. Itu tidak empati. Raba perasaannya hadirin. Jangan ngomong kutil kepada yang hidungnya pesek. Ini juga enggak enak. Ayo. Dan kalau ngobrol jangan suka segala ditanya. Misal, reuni. Anaknya berapa? Mau ngapain nanya anak? Dia belum nikah. Jadi malu, jadi sedih. Betul? Gak usah segala ditanya. Empati, raba keadaan orang lain. Gak usah ditanya, mana suaminya gak ikut, jadi gak enak. Dia kan pengen, tapi belum ada jodohnya. Jangan segala ditanya. Bahkan saum Senin Kemis juga jangan ditanya. Lagi saum ya, itu nyilakain orang. Akibatnya yang tadinya ikhlas jadi, iya, insya Allah. Sebetulnya bukan Senin Kemis, tapi saum Daud. Saya sudah 5 tahun saum Daud. Jadi rusak pahalanya. Saudara sih yang ngacauin. Gak usah ditanya, nyuguhin mah suguhin aja, benar? Jaga, jangan ngerusak amal ibadah orang lain. Lihat orang yang preman di pinggir jalan. Bayangkan preman ini, orang tuanya pasti melahirkan anak, ingin punya anak yang soleh. Betul? Kenapa enggak kita doakan aja, ya Allah, berikan hidayah bagi preman ini, supaya jadi anak yang berbakti ke orang tua. Itu lebih nyaman daripada, amit-amit, sampah masyarakat. Ini nih orang yang kayak gini nih, yang gak ada berguna. Mau ngapain ngomong gitu? Gak jadi solusi apa-apa. Coba kalau ditakdirkan ditukar kita yang seperti dia, gimana? Makanya kalau ada apa-apa jangan sembarangan meremehkan orang. Karena kita bisa begini juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Kalau ingin punya hati yang lembut, satu apa? Ya, senang dengan memikirkan jasa baik orang. Dan jangan dilupakan, walaupun kecil. Yang kedua, empati dengan kesusahan, penderitaan orang. Seakan-akan kita yang berada di sana dalam keadaannya. Yang ketiga, banyak bergaul dengan saudara kita yang du'afa. Tapi jangan disebut-sebut du'afa ya. Karena boleh jadi mereka du'afa harta tapi tidak du'afa iman. Banyak bergaul dengan orang miskin, itu melembutkan hati. Kalau gaulnya hanya dengan orang yang lebih kaya dari kita, kita jadi fakir miskin. Benar? Udah punya HP, lihat yang HP-nya bagus, jadi jadul HP kita. Gaul dengan artis yang keren-keren, jadi paling jelek kitanya. Bukan tidak boleh bergaul, tapi wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar, cintai orang miskin dan bergaul rapat dengan mereka. Dengan melihat penderitaan orang, dengan melihat kesusahannya,
hati kita bisa jadi lebih lembut dan bersyukur dengan nikmat yang ada. Ayo, di HP-nya, berapa banyak saudara kita yang miskin yang ada di kontak HP kita? Kalau yang di kontaknya tuh ternyata orang-orang yang banyak duitnya dan sebagainya, dan lebih rajin komunikasi dengan orang yang kaya, dengan yang mampu. Tapi kalau yang ngirim WA orang miskin males jawabnya, itu ciri-ciri itu hati kita mengeras. Harusnya kita senang gaul dengan yang duafa, yang miskin, yang susah, yang sakit, yang badannya sedang punya keterbatasan fisik, penyandang disabilitas. Harusnya itu banyak di konteks kita ini. Kalau banyak bisa lembut hati kita. Tapi kalau yang gaulnya hanya dengan pejabat, orang kaya, pengusaha, orang-orang penting, itu kalau nggak hati-hati termasuk bagian yang sulit membuat hati kita lembut. Teruskan. Doakan ya di Darul Tauhid 10% dari karyawannya, santri karya adalah penyandang disabilitas yang tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunanetra. Karena mereka itulah yang biasanya bisa melembutkan hati. Ya, ada seorang namanya Mas Punto, matanya buta, tidak bisa lihat, kakinya lumpuh. Ada di masjid. Kalau ditanya, Mas, bagaimana rasanya hidup begini? Jawaban beliau, fabi'aihi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Saya mata tidak bisa melihat, tapi alhamdulillah mudah-mudahan hati saya bisa melihat kebenaran. Kalau mata saya tidak buta, mungkin hati saya yang jadi buta. Kaki saya lumpuh, alhamdulillah jadi susah berbuat maksiat. Kalau kaki saya normal, mungkin saya lancar berbuat maksiat. Tuh, ngobrol dengan yang begitu kita jadi malu nih punya tubuh segala utuh. Tidak pernah lewat, selalu ada di saf pertama tiap waktu sholat. Walaupun harus jalan dengan tangan. Dan lebih susah karena kalau lumpuh dan buta mau wudhu susah sekali hadirin. Mencari tempat wudhunya. Beliau basah bajunya, belum lagi ke toilet. Kan gak kelihatan toiletnya. Berjuang sendiri dengan melihat perjuangannya, beda hati kita tuh. Silahkan bandingkan dengan lihat yang gagah, yang cantik, saya nggak boleh nyebut seksi, yang titik-titik ya, bisa kebayang nanti dosa saya. Beda hasilnya, iya kan? Halo? Ayo, tanya berapa teman duafa yang akrab, yang kepikiran oleh kita, yang sering kita ajak ngobrol, yang makanannya dari kita. Kalau masih belum punya, cari mulai sekarang. Siap? Cari teman tunanetra, tunarungu, yang tunadaksa, jadikan bagian persahabatan dengan kita. Yang ngobrol tuh ngobrol yang enak, rezeki kita kirim kepadanya tanpa harus kita merasa ujub dan bangga. Jangan sampai kita mengeksploitasi mereka hanya buat kepentingan kita, tapi benar-benar mereka ada di hati kita. Selanjutkan. Halo. Terus ini. Senang mendoakan kebaikan bagi orang lain. Afsus salam, tebarkan salam. Karena salam itu doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Ayo hadirin, mulai sekarang naik bis,
naik trans, naik kereta api, masuk afsus salam, tebarkan salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nanti hasilnya di kereta. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa banyak doa orang kembali kepada kita. Mau naik angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani tidak? Cung yang berani mengucapkan salam masuk angkot. Nggak pada berani. Kenapa nggak berani? Ayo duel dulu. Acungkan tangan yang berani mengucapkan salam naik angkot. Ngacung. Kenapa? Nggak punya angkot. Angkot orang. Mau ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat telepon. Assalamualaikum. Tebarkan salam, karena salam itu doa. Siapa tahu ada yang mau celaka, dengan salam kita diselamatkan oleh Allah. Siapa tahu rumah tangga yang mau pisah, dengan salam kita turun rahmat Allah jadi akur. Siapa tahu yang mau bangkrut, dengan doa salam kita oleh Allah dijadikan kebaikan yang banyak. Ayo, sebarkan salam. Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ribu salam yang datang kepada saya sesudah saya mengucapkan barusan. Gak ada ruginya. Selain mendoakan dengan salam, juga doakan dengan doa-doa yang lain nih. Lagi duduk begini, dari belakang lihat, kayaknya ini belum punya jodoh nih. Ya Allah, berikan jodoh kepada teman saya yang di depan ini. Padahal nggak kenal. Terus kata yang depan, saya sih udah punya. Ya tuh sesudah itu tambahannya. Dengar ada teman lagi punya utang. Habis sholat, ya Allah, teman saya punya utang. Lunasi rizki, lunasi hutangnya ya Allah. Lipat gandakan rizkinya. Pokoknya senang menebarkan doa. Beda. Termasuk kepada orang yang menyakiti kita. Dia nggak mau bayar hutang. Jangan doa jelek. Kalau jelek makin gak lunas. Ya Allah. Sebetulnya saya jengkel. Tapi kata si AA harus doa baik. Cukupi uangnya ya Allah. Asal cukup aja buat ngelunasin utang. Pelit. Bukakan pintu rizkinya ya Allah. Tapi ingatkan utang sama saya. Nggak perlu rewel begitu hadirin. Ayo. Nih lihat saya. Ada yang udah ngedoain saya belum? Belum ya. Duduk begini. Ya Allah, itu Aagim yang asli. Panjangkan umurnya. Berkahi ilmunya. Luruskan niatnya. Istiqomahkan ya Allah. Terutama ampuni dosa-dosanya. Atau sambil diam teh daripada nganggur gak jelas. Mending doain saya. Tuntun supaya lisannya bicaranya benar ya Allah. Saya udah capek-capek jauh ke sini. Kalau gak benar cilaka. Tolong ya Allah supaya Aagim jangan sampai ngomong doang. Tapi AA juga bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Saya jadi bisa beramal. Doa. Jelas? Hebatnya doa kalau enggak ketahuan. Allah, malaikat akan mengaminkan. Dan mengaminkan doa kita jadi mustajab dan bagimu juga kita dapat doa yang sama. Inilah sebabnya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kamu sakit, doakan orang-orang yang sakit. Karena malaikat nanti akan mengaminkan dan mendoakan yang sama ke kita. Jadi ini teknik yang belum punya jodoh gitu. Ya Allah, teman saya belum punya jodoh. Sing jodoh. Amin malaikat. Gak boleh licik begitu, harus ikhlas hadirin.
Harus benar-benar pengen itu diberi jodoh. Yang punya hutang juga lunasi hutang teman saya ya Allah. Malaikat, amin. Insya Allah kalau ikhlas kita diberikan yang terbaik. Siap nih? Doakan ya. Baik dikenal maupun tidak dikenal, doa yang baik aja. Nggak rugi kok. Jadinya banyak zikir. Di jalan, lihat tukang dagang. Ya Allah, mudah-mudahan jualannya sing laku, sing barokah. Lihat orang tua bawa anaknya ke pinggir jalan. Ya Allah, jadikan keluarga itu keluarga sakinah. Anaknya sing jadi hafiz Quran, ya Allah. Lihat yang lagi ngojek, ya Allah. Mudah-mudahan kau bukakan rezeki yang halal barokah. Lihat polisi di pinggir jalan. Brit, capek ya Allah. Polisi teh capek. Di tengah jalan sampai panas, ya Allah solehkan. Bukakan hatinya selalu ingat padamu. Nggak ada ruginya. Lanjut. Sudah habis belum waktunya nih? Supaya hati ini lebih lembut. Senang memikirkan dosa kita ke orang lain. Ingat dosa ke ibu, aduh astagfirullah. Saya tuh anak yang kurang berbakti, nelepon jarang. Kalau ngirim sesuatu hitung-hitungan, astagfirullah. Nemenin ibu bapak juga jarang, keinginan dibatasi, astagfirullah, astagfirullah. Ke ayah jarang senyum. Pasti ada kekurangan, tapi itu sudahlah, nggak usah dipikirkan. Pikirkanlah dosa kita ke orang tua, dosa ke guru, apa nih yang saya lakukan untuk guru saya. Dosa ke orang-orang yang berbuat baik ke kita, dosa ke istri, dosa ke suami, dosa ke anak. Aduh ya Allah, anak-anak teh jadi lupa padamu karena saya belum jadi orang tua yang benar. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya yang belum mendidik dengan benar, ampun. Makin banyak kita mengingat dosa ke orang lain, makin lembut hati kita. Makin banyak mengingat dosa orang ke kita, makin keras hati kita. Si eta tak kurang ajar ya Allah, ampun tetangga itu yang amit-amit jabang bayi. Ya Allah teman saya ini kopet luar biasa. Nggak ada kelembutan hati. Serius hadirin. Jadi kalau habis tahajud tuh menikmatinya tuh menikmati menangisi dosa, menikmati menafakuri kebaikan orang. Mau ditambah supaya hati makin lembut, jadi ahli syukur. Pernah cerita di sini tentang orang kaya yang menderita. Dia rumahnya besar dan banyak, tanahnya di mana-mana. Tapi setiap hari jengkel melihat satu rumah tetangganya di antara tanah-tanahnya yang belum mau dijual. Amit-amit tetangga ini, udah rumah kecil jelek gak mau jual. Tiap hari tuh mikirin rumah tetangga. Rumah dia yang banyak tidak disyukuri, bangun tidur. Kapan dijualnya, harga udah dinaikin, tetap aja gak mau, amit-amit bener, jengkel. Karena mikirin rumah orang. Dilihatlah rumah orang ini. Ketika sampai di sana sedang sholat duha. Habis sholat duha tuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Karim. Alhamdulillah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil berlinang air mata tuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Karim. Lihatnya aja orang kaya ini langsung berlinang air mata. Aduh, itu si bapak teh meni bahagia. Langsung diketok pintunya. Tok, tok, tok. Alhamdulillah ya Allah. Megang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, ini saya tetangganya, lihat dong Pak. Alhamdulillah ya Arhamar Rahimin. Bapak teh kenapa alhamdulillah terus? Saya ini sedang bersyukur menikmati karunia Allah yang tiada bertepi. Dengar pintu diketuk, saya sadar punya telinga. Alhamdulillah masih bisa dengar pintu diketuk. Pas dengar salam, alhamdulillah ada yang mendoakan. Pas saya lihat wajah Bapak, alhamdulillah mata bisa melihat. Saya tahu kalau gitu sekarang penderitaan saya dan keluarga bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang bersyukur. Ini si Bapak rumah sederhana bisa bahagia. Terima kasih Pak, Bapak sudah menasehati saya pulang. Sampai di rumah, Bu, ternyata hidup kita nelang satu karena kufur nikmat. Saya sudah dapat pelajaran dari Bapak tetangga ini. Hidup senantiasa bersyukurlah yang membuat bahagia. Nah, kalau gitu ajak tuh si Bapak, Pak, ke rumah mana aja kasih supaya bisa nyaman ibadah. Datang lagi, Pak, Bapak sudah memberi jadi jalan saya terbuka hati. Sebagai tanda terima kasih Bapak pindah aja ke rumah. Ini enggak usah dijual. Kalau perlu ini diperbaiki. Bapak pindah ke rumah yang nyaman supaya bisa ibadah. Keperluan Bapak saya cukupi. Pergi sana. Loh, kenapa Bapak marah? Rumah segede gini aja udah susah mensyukurinya. Apalagi kalau saya dikasih yang bagus. Pergi. Tuh begitu. Kita mah rumah orang yang dipikirin ya. Duh kalau rumah kita kayak gini pulang ke rumah kayak masuk ke peti. Lihat istri orang yang cakep. Aduh coba kalau dia jadi istri saya lihat. Amit-amit. Lihat istri jadi horor. Motor yang bagus dilihat. Lihat motor sendiri jadi kayak otopet. Mau bahagia? Mau bahagia enggak? Udahlah, alhamdulillah. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Trek-trek, alhamdulillah, tulang masih komplit. Pas mata kebuka, alhamdulillah, bisa melihat. Suara apa? Suara AA hadirin ya. Ayam. Alhamdulillah masih mendengar. Tiba-tiba tarik nafas panjang. Alhamdulillah masih bisa nafas. Berapa banyak yang pas bangun matanya tetap terpejam. Berapa banyak yang pas bangun badannya tidak bisa digerakkan. Berapa banyak yang pas bangun nafasnya susah, betul? Mau ke toilet, alhamdulillah kaki bisa jalan. Berapa banyak yang tidak bisa jalan ke toilet. Lihat kasur, alhamdulillah saya tidur di kasur empuk. Ingat yang di pengungsian, ingat saudara kita di Palestina, di tempat-tempat kena musibah, yang berbulan-bulan tinggal di tenda. Alhamdulillah, masuk ke WC ada pintunya. Alhamdulillah ada pintunya. Saudara udah nyobain gak masuk ke toilet gak ada pintu? Gak fokus. Alhamdulillah ada slotnya. Ada yang toilet gak ada kuncinya. Kepaksa ember didorong gitu. Gak bahagia lah. Jadi gak stabil ya. Menjiwai ya. Pas lihat gayung, alhamdulillah ada gayung. Udah pernah nyobain ke toilet gak ada gayung? Aduh, itu menderita, mau teriak malu ya gak? Solusinya susah. Dan jarang bersyukur. Makanya kalau masuk ke WC umum jangan bayar 2.000, 10.000, 50.000.
Ya bayangkan kalau kita nggak ketemu toilet, penderitaannya kayak apa. Serius Pak, lihat gayung tuh Allahu Akbar. Gak usah terlalu keras. Saya pernah masuk ke sebuah toilet di pesantren, di sebuah pesantren, nggak ada gayung. Aduh, gimana solusinya ini? Hadirin sekalian, jarang kita mensyukuri nikmat yang kecil-kecil begitu. Buka lemari, baju, alhamdulillah, banyak. Benar? Bisa pakai sepatu, Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Selamat menikmati hadirin. Hidup penuh rasa syukur, lembut hati ini. Betul? Alhamdulillah.